Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Istikarini dengan NIM 206510007. Saya dari kelas 7A, Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti selaku dosen pengampu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau ABM merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM di sini juga meliputi analisis kalkulasi biaya, produk, dan analisis nilai proses. Kemudian ABM di sini memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi biaya dan yang kedua yaitu dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan atau biaya-biaya lain yang diperlukan. Biaya atau sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Kemudian dimensi kalkulasi biaya ini berdasarkan aktivitas biaya. Ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Kemudian kalau dimensi proses ini memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, kemudian mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baiknya aktivitas tersebut dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Kemudian berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas bukan pada biaya dan menekankan maksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh bukan kinerja individu. Selanjutnya yaitu analisis nilai proses memusatkan pada yang pertama ada analisis penggerak, kemudian ada analisis aktivitas, dan yang ketiga yaitu ada pengukuran kinerja. Apa sih analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja ini? Analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Kemudian setelah penyebab utamanya diketahui, maka tindakan dapat dilakukan seperti apabila ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Kemudian analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas ini akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama yaitu aktivitas apa yang dilakukan, kemudian yang kedua yaitu berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, kemudian yang ketiga yaitu waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, dan yang keempat yaitu menentukan nilai aktivitas bagi organisasi. Di sini termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Kemudian analisis aktivitas ini dapat diklasifikasikan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kenapa? Aktivitas bernilai tambah atau value added activity ini merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner atau aktivitas ini juga disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi 3 kondisi. Yang pertama ada aktivitas yang menghasilkan perubahan, kemudian perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya, kemudian aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya ini dapat dilakukan. Sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah atau
Non-valuable added activity merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasikan dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari ketiga kondisi yang disebutkan di sebelumnya tadi. Kemudian analisis aktivitas ini dapat mengurangi biaya dengan 4 cara. Yang pertama yaitu eliminasi aktivitas. Di sini lebih memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan aktivitas. Pemilihan ini di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Kemudian yang ketiga yaitu pengurangan aktivitas. Di sini dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutamanya ditujukan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah sehingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Kemudian yang keempat yaitu pembagian aktivitas, di mana di sini meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Kemudian yaitu pengukuran kinerja. Ukuran kinerja aktivitas ini berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Efisiensi sendiri berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Kemudian kalau kualitas itu berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama kali dilakukan. Kemudian kalau waktu di sini itu yang lebih lama, berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurangmampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Ukuran kinerja waktu cenderung bukan merupakan ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas ini adalah ukuran keuangan tadi kan, dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan yang dicapai. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, benchmarking, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.